العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon ikutin saya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Nabi tercinta, Nabi terkasih, Nabi terpilih, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin para nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa berselawat kepadaku 50 kali setiap hari, maka saya akan berjabat tangan sama dia pada hari kiamat. Sallu alal habib sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, saya berbahagia hadir yang kedua kali di Daya Abiya Ruhul Mudi hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi di umur, di waktu, di ilmu, di amal, di rizki, di keturunan beliau dengan berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin bijahin nabiyil karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mendengar selawatan dulu, setelah itu saya sampaikan suatu. Atau saya ingin bertanya, yang pertama kali Al-Faqir hadir di sini, saya sampaikan suatu. Siapa yang tahu topiknya apa dan apa yang disampaikan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oh, tidak tahu. Mungkin lupa, gak apa-apa. Kita belajar lagi insyaallah. Afatul ilmi an-nisyanu. Musibah ilmu, fitnah ilmu, musibah ilmu adalah lupaan. Jadi apa yang kita belajar hendaklah kita mengamalkannya. Jika kita mempraktikkan, mengamalkannya, insya-Allah itu tidak dilupakan. Saya sampaikan waktu itu tentang sunnah-sunnah minum air. Sudah ingat? Masya Allah. Oke, siapa yang sampaikan sunnah-sunnah minum air? Ahlan wa sahlan, marhaban, masya Allah.
Iya. Bisa? Atau tidak berani? Saya husnuzan antum bisa menyampaikan, tapi depan anak-anak banyak susah untuk menyampaikan. Baik. Kita belajar dulu tentang sunnah-sunnah minum air. Sunnah-sunnah minum air kita memegang dengan tangan kanan. Yang kedua baca apa? Yang ketiga duduk atau berdiri? Duduk. Yang keempat kita melihat isinya, isi gelas. Apakah ada kotoran atau tidak? Kemudian kita minum dengan berapa tegukan? 3, Masya Allah. Dan terakhir kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini sudah cukup. Sudah selesai. Jika kita mengamalkan setiap hari, kita tidak bisa lupa. Baik. Oke, mari kita baca selawatan sedikit atau munajat. Ayo bersama-sama ya. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah la أتيناك بالفقر يا ذا الغنى أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل معطينا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي صل على المصطفى يا ربي صل على المصطفى صلاة تدوم لا تنتهي الله 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 لا إله إلا الله يا ربي صل على المجتبى صلاة تكون
شفاء لنا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, saya ingin sampaikan malam ini tentang tiga suatu yang penting sekali kita menahannya di dalam daya. Yang pertama illah, yang kedua zillah, yang ketiga qillah. Illatun, zillatun, qillatun. Tiga suatu harus kita menahan di dalam daya di pesantren. Jika kita tidak bisa bersabar, tidak bisa menahan tiga suatu, susah untuk melanjutkan ilmu agama atau memperoleh ilmu agama. Harus kita siap-siap, kita menjadikan diri kita sendiri kuat untuk menahan tiga perkara ini. Illatun artinya kesakitan. Zillatun artinya kehinaan. Yang ketiga qillatun, kekurangan. Mari kita faham. Illatun, kesakitan. Di dalam daya maupun di rumah juga kita sakit. Ada sakit kepala, sakit perut, demam, batuk, atau yang lain-lain. Jika kita tidak bersabar, tidak menahan, kita langsung minta cuti sama pengurus daya dan kita pulang. Mohon berikanlah hanya 2 hari saja, saya sedang sakit. Biar saya pergi ke kampung halaman dan saya mengambil pengobatan. Setelah 2 hari saya kembali lagi ke daya. Ini tidak cocok. Walaupun pengurus bisa memberikan cuti, tapi ini bahaya untuk penuntut ilmu. 2 hari itu banyak, 1 hari pun itu bahaya untuk ilmu agama. Kenapa? Karena jika kita keluar daripada daya, itu dunia yang lain. Dunia yang ada di dalam atau kehidupan yang ada di dalam daya itu beda dengan dunia atau kehidupan yang ada di luar daya. Pikiran kita berubah. Yang kita menetap ilmu agama setiap hari itu juga berubah. Yang kita setiap hari rutin itu terpotong. Dengan sebab ini, apabila setelah 2 hari kita kembali lagi, walaupun dengan izin, tapi bahaya tetap ada. Santri belajar di dalam kelas, tapi setelah 2 hari dia tidak betah, tidak rindu seperti sebelum 2 hari. Oleh karena itu, cuti itu bahaya seperti racun untuk penuntut ilmu. Usahakanlah
jika ada uzur kecil, jangan ambil cuti langsung. Seperti illatun, yaitu kesakitan. Jika Anda menjadi sakit, bersabarlah. Doakanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kesembuhan. Tahan dulu. Jangan tidur di asrama saja, padahal semua belajar di kelas, di halaqah. Ambil izin dulu sama guru, walaupun dengan berbaring. Guru saya, mohon maaf saya tidak bisa duduk, tapi saya ingin belajar. Boleh di dalam kelas saya berbaring dan saya mendengar langsung daripada guru, supaya tidak hilang hari ini pelajaran. Saya ingin mempelajari hari ini juga. Saya demam, sakit kepala, oleh karena itu saya tidak bisa duduk. Mohon izinkan untuk berbaring. Jika dapat izin, berbaring saja di dalam kelas, dan jangan hilangkan satu hari atau satu jam pun belajar sama guru Anda. Dan ketahuilah, jika Anda memikirkan bahwasanya gak apa-apa, setelah zuhur atau setelah asar atau setelah isya saya belajar sama kawan saya yang diajarkan oleh guru hari ini, mohon maaf, tidak ada keberkahan sama kawan. Yang ada keberkahan sama guru. Beda. Jika kita belajar langsung sama guru, itu beda. Itu keberkahan tinggi. Jika kita belajar sama kawan kita, ya bisa belajar, tapi keberkahan seperti guru tidak ada. Jadi apabila kita menjadi sakit, hendaklah kita menahan kesakitan. Bersabar, bersabar. Ini jalan untuk memperoleh ilmu agama penting sekali. 6 tahun, 8 tahun Anda belajar, setelah itu menjadi guru, menjadi dewan guru. Dan di zaman ini, tanda hari kiamat adalah apa? Tahun lalu lewat seperti bulan. Bulan lewat seperti minggu. Minggu lewat seperti hari. Dan hari lewat seperti 1 jam. Cepat sekali. Jadi waktunya sempit sekali. Jangan sia-sia atau jangan hilangkan waktu untuk belajar. Jangan buangkan waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, zillatun. Illatun, sudah faham? Zillatun, kehinaan. Karena syaitan tidak ingin penuntut ilmu tetap belajar di dalam daya. Tidak ingin sama sekali. Dia ingin mengeluarkan penuntut ilmu daripada daya. Salah satu sebabnya kehinaan. Contoh, kami malas. Kita malas untuk murajaah. Apa yang diajarkan kemarin belum hafal, belum murajaah. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Silakan duduk. Yang pertama apa? Enggak, santri saja. Yang pertama apa? Illatun. Yang kedua? Zillatun. Zillatun artinya apa? Kehinaan. Masya Allah, pintar.
Baik. Kehinaan. Contoh apa? Belum murajaah, pagi-pagi naik balai atau masuk kelas belajar, ustaz menyuruh berdiri aja dan setorkan, atau dengarkanlah apa yang kita belajar kemarin. Kita belum hafal. Guru kita marah dan katakan keluarlah daripada kelas, berdirilah di luar kelas. Jika santri keluar daripada kelas, dia dapatkan atau merasa kehinaan depan santri-santri yang lain, dia keluar daripada kelas, atau menegurkan, guru menegurkan kepada santri itu, dia dapat kehinaan. Waktu itu syaitan memperang, berusaha. Lihatlah wahai santri, di daya tidak ada kehormatan, tidak dimuliakan, selalu dimarah-marahi, tidak ada faedahnya untuk belajar ilmu. Mari kita keluar dari sini. Ini salah satu cara atau sebab untuk keluar santri daripada daya. Guru itu haknya tinggi sekali. Walaupun beliau setiap hari 10 kali marah kepada kita, hendaklah kita menahan. Jangan mengira kenapa tidak dimuliakan, kenapa tidak dihormati, kenapa tidak dimuliakan. Jangan. Ini salah satu contoh kehinaan. Kadang-kadang setelah setahun ada ujian, di dalam ujian sudah gagal. Waktu itu juga santri-santri yang lain, kenapa gagal? Apakah selama setahun anda tetap bermain-main? Kenapa gagal? Itu juga dapat kehinaan. Waktu itu juga santri ingin keluar daripada daya. Ini juga bahaya sekali. Yang kedua, hendaklah kita menahan kehinaan. Maupun bagaimanapun ada kehinaan, hendaklah kita bersabar. Jadi pertama apa? Santri. Illatun. Yang kedua, zillatun. Yang ketiga, qillatun. Saya kira di daya ini karena ada biar Ruhul Mudi, walaupun beliau Masya Allah dapatkan kesusahan, tapi tidak membuatkan antum merasa qillatun, yaitu kekurangannya. Kekurangan uang. Satu santri melihat kepada santri yang lain, dia setiap hari beli jajan. Oh, saya tidak punya uang. Ini kawan saya setiap hari beli jajan, saya tidak punya uang. Kitab pun saya tidak punya. Sudah seminggu 2 minggu saya ingin beli, tapi uangnya tidak ada. Buku catatan, tulisan tidak ada. Pena juga sudah hilang, saya ingin beli, uangnya tidak ada. Ini contoh-contoh. Pakaian sudah 6 bulan, belum bisa beli pakaian yang baru. Kekurangan uang. Ini juga harus kita menahan kekurangan uang. Karena syaitan juga berusaha untuk menjauhkan santri daripada memperoleh ilmu agama. Sebab kekurangan uang. Apakah tahu bagaimana tuan guru kita Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih belajar ilmu agama? Beliau yatim.
Dan beliau bagaimana masuk ke daya? Imam Syafi'i, siapa tahu namanya apa? Santri. Nama beliau. Imam Syafi'i bukan nama beliau, benar? Siapa tahu namanya? Namanya? Benar, Masya Allah. Jawabnya benar. Namanya Muhammad. Nama ayahnya Idris, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala. Beliau datang ke Makkah untuk belajar, ingin masuk daya. Masuk, tidak ambil uang dari bulanan, tapi makannya itu ditanggung diri sendiri. Ibunya meminta kepada pemimpin, kami fakir miskin, apakah bisa dibantu? Karena anak saya ingin belajar, ingin sekali belajarnya. Beliau katakan, apakah anakmu bisa menjadi security atau satpam, penjaga? Oh boleh, anak saya bisa, siap. Oke, malam beliau berkeliling-keliling daya untuk menjaga, dan pagi beliau belajar, dan daya tanggung jawab untuk beri makan. Allah. Beliau menjadi imam mazhab. Beliau menjadi mujtahid, bukan ulama biasa, bukan hanya allama. Beliau menjadi mufti haqiqi, mujtahid fil mazhab Syafi'i. Beliau menahan kesakitan di jalan memperoleh ilmu agama. Qillatun. Beliau tidak ada uang untuk jajan. Salafus salih, ulama-ulama orang salihin, bagaimana belajar ilmu? Jika kita belajar sejarahnya, Allah, kita bersedih, dan kita hanya merasa saja, berfikir saja bagaimana mereka menahan kesakitan di jalan memperoleh ilmu agama. Oleh karena itu, jangan buangkan waktu. Harus antum setiap santri menjadi seperti guru kita tercinta, Abi Yaruhul Mudi. Bagaimana beliau berusaha, berjuang untuk santri-santri. Beliau bersedih apabila tidak diberikan uang untuk jajan. Bagaimana beliau pergi ke sana, kemana-mana. Untuk apa? Untuk santri-santri. Targetkanlah setiap santri. Waktu antum sudah menjadi guru, dengan izin guru kita, antum membangunkan satu daya untuk anak yatim dan duafa. Ada niat? Tidak ada niat. Faham apa yang saya sampaikan? Saya ingin berniatlah setelah lulus alumni daripada sini, dengan izin guru kita, buatkan satu daya untuk membantu dan mengajar anak yatim dan duafa. Apakah susah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hanya kita berniat saja, Allah akan menolong dan membantu kita. Jadi hari ini kita belajar illatun, dhillatun, qillatun. Hendaklah kita menahan 3 perkara dan kita melanjutkan ilmu agama, dan berniatlah untuk menyebarkannya juga. Setelah 8 tahun
atau 6 tahun sudah belajar, sudah menjadi dewan guru. Jangan pilih Grab atau menyetir mobil. Harus sebarkan ilmu agama kepada umat Islam. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyillah wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadara ilal majlisil ilmi wa iza asya sa'ida wa iza mata syahida. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis sholihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para guru-guru kita, para masyayikh kita bersama yang selalu saja menyediakan waktu walaupun dalam keadaan bagaimanapun untuk menziarahi, memberi dukungan, memberikan motivasi kepada kita bersama. Semoga apa saja yang beliau sampaikan menjadi pedoman, ilmu ingatan, serta penghayatan supaya kita lebih cepat sampai kepada tempat tujuan, yakni mendapati ilmu Allah dengan izinnya Allah, bermanfaat untuk kita dan keluarga, juga bisa kita berbakti memberikan ilmu yang telah kita dapati kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Terima kasih kepada semua ahli rombongan yang telah ridha hatinya menyediakan waktu dalam segala kesibukannya untuk menjenguk kita di sini. Semoga dengan kehadiran guru-guru kita, para masyayikh kita, para mursyiduna yang telah beberapa kali hadir ke sini, insyaallah Rohul Mudi akan tambah barakah sebagaimana Allah telah memberkati para guru-guru kita bersama. Terima kasih kepada segenap dewan guru, para santri semuanya dan santriwati. Saya pribadi tidak kepingin menyampaikan pembicaraan yang lama, cuman karena syekh kita telah menyerahkan pengarah suara ataupun mixer kepada saya, maka saya cuman ingin mengulang kembali yang barusan beliau sampaikan, dan itu adalah landasan awal, asas bagi semua para penuntut ilmu kalau ingin berhasil. Ketiga-tiga hal yang barusan beliau sampaikan ini wajib kita mengerti dan kita pelajari, semoga kita bisa melewati. Yang sebenarnya pada ini malam kita kepingin mendengar arahan ataupun pencerahan daripada
guru kita bersama, syekh ataupun tamu yang baru pertama kali datang ke Rohul Mudi. Cuman saya menanyakan sama syekh, gimana? Beliau menjawab, bahasanya yang susah. Artinya beliau tidak paham dengan bahasa Indonesia, apalagi dengan bahasa Aceh. Beliau datang jauh-jauh dari negeri Pakistan. Ada negeri Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan. Itu bahagian kalau dalam kitab yang kita pelajari di pesantren dulu adalah wilayah negeri Basrah. Kalau dalam kitab diistilahkan dengan ulama Basrah, Basrarium. Di sana banyak ulama mufassir, para ulama tafsir, ulama hadis, ulama loghah. Artinya ulama-ulama kita yang telah sangat berjasa menyusun rumus ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu balaghah, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Sering kita dapati ada istilah dalam kitab dengan ulama Basrah ataupun ulama Kufah, yang di dalam kitab-kitab yang kita baca ada khilafiyah baik secara ma'ani ataupun khilaf dalam memberikan istilah terhadap satu masalah yang ada dalam kitab. Sebenarnya semuanya bukan khilaf dalam salah, berbeda bukan untuk menampakkan siapa benar siapa salah. Cuman para ulama-ulama tempo dulu memperjelaskan asal masalah supaya kita tidak tersalah dalam membaca. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini dengan secara tidak terduga, ini rahmat dari Allah, min haitsu la yahtasib, kita kedatangan para orang-orang saleh, ulama-ulama yang saleh, yang rasih, yang berilmu, yang paham dengan ilmu, yang paham dengan kaedah-kaedah ilmu, dan juga sangat paham dengan ilmu tariqah. Dan bahkan beliau-beliau ini adalah para guru-guru ataupun mursyid. Kalau saya tidak salah, insya Allah, kalau salah nanti dibenarkan, beliau ini adalah orang yang mengamalkan salah satu tarikat muktabarah di dalam dunia ini, yaitu tariqah Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ataupun yang diistilahkan dengan tariqah Qadariyah. Insyaallah kalau nanti beliau berkenan, dengan segala pertimbangan, kita juga kepingin di sini untuk seala kadarnya menurut kita sendiri yang masih muktadin, semoga nanti ada amalan bacaan kita walaupun awal permulaan, walaupun tidak sampai pada khatam, kita meminta izin daripada syekh-syekh kita untuk mengijazahkan sedikit ilmu tariqah sebagaimana yang telah diamalkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Bahkan beliau yang pertama sekali membaca di dalam dunia ini beserta ijazah dan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, ilham daripada
ilmu Rabbani dengan amalan-amalan daripada guru-guru beliau, daripada para tabi'in, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang ilmu mukhasafahnya sebagaimana yang telah kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf ataupun ilmu tasawuf, yang karamahnya tidak diragukan lagi. Bahkan saya pernah membaca beliau pernah dulu jauh sebelum terjadi telah mewanti-wanti kepada muridnya pada waktu itu, nanti setelah aku tiada, kata beliau. Kalau ini agak keliru, kalau guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita pasti paham sangat dengan kisah ini. Cuman saya membaca sepintas. Dulu di antara karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau telah mewanti-wanti akan hadir jauh setelah aku tiada, 200 tahun ke depan setelah hari ini. Artinya hari ini setelah aku tiada akan ada salah satu hamba Allah, beliau dimuliakan oleh Allah. Itu orangnya yang beliau katakan belum lahir. Manusia yang beliau ceritakan sama muridnya belum pernah hadir ke dunia, alamat pun belum ada, orang tuanya saja belum jelas. Tapi beliau berani mengatakan, bukan mengada-ngada, nanti akan ada satu hamba Allah, dia itu wali Allah. Kalau kalian mendengar namanya, datangi dia, minta nasihat daripadanya, minta sesuatu daripadanya, karena dia adalah orang yang salih, dia orang yang selalu bermunajat siang dan malam hanya untuk mengingat Allah dan memperjuangkan agama Rasulullah. Para murid-muridnya heran, sebenarnya yang diceritakan ini siapa? Beliau melanjutkan, namanya nanti akan dipanggil orang banyak dengan Abi Hasan Asy-Syadzili. Beliau punya satu amalan yang hanya beliaulah orang pertama yang membaca, dengan nama bacaan itu Hizbu Bahar. Ini karamahnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, padahal Abi Hasan Syadzili belum lahir, belum ada. Kata beliau, 200 tahun setelah aku tiada, misalnya hari ini aku meninggal, 200 tahun akan datang, akan Allah Ta'ala hadirkan hamba, salah satu hamba yang namanya Abi Hasan Syadzili. Beliau itu punya amalan khas dengan nama Hizbu Bahar. Kalau kalian nanti mendengar namanya, aku pesan minta doa daripadanya. Hayya dah urujamnya. Ati kekemalan kan ketinggal kana tabarau 200 tulu gede. Pakan gerempa katanya. Yang tengah tibu. Ni tadi tengah-tengahnya hana acara ali menong-menong tapi. Kenapa bisa beliau dapati ini? Dan tahunya dari mana? Ilham. Dan beliau tidak berbicara omong kosong. Untuk mendapatkan ini bagaimana? Inilah yang barusan Syekh kita bicarakan. Ada ghillah, terus ada telah melewati zillah, dan juga melewati qillah. Dalam kita belajar banyak kekurangan, itu pasti. Kurang waktu bermain, kurang segala-galanya. Tetapi kita untuk ingin mendapatkan bukan yang kurang. Yang namanya dunia memang penuh dengan kekurangan. Tidak ada dunia yang ada kelebihan, apapun bentuk dunia itu.
Kehinaan, memang dunia ini Allah Ta'ala ciptakan dalam hina. Kehilangan sudah pasti. Hilang masa main-main, hilang masa kekanak-kanakan sebagaimana yang dirasakan oleh teman-teman kita di kampung halaman. Tetapi untuk mendapatkan kemuliaan baik di dunia dan di akhirat, maka tolong lewati ini semua. Orang-orang yang telah sukses dalam dunia ini, artinya sukses kalau diistilahkan dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, sukses dunia dan akhirat. Sukses di dunia tidak terjebak dengan kemaksiatan, sukses di saat didapati oleh kematian, selamat untuk menuju dalam alam barzakh, sukses pada hari kiamat, bebas daripada titian siratal mustaqim. Siapa orang itu? Allah memberikan jawaban. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Para malaikat bertanya, ya Allah, adakah manusia itu akan bisa melewati titian siratal mustaqim? Allah menjawab, kebanyakannya tidak bisa. Kenapa ya Allah? Karena mereka terjebak dengan permainan dunia. Kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, jangan anggap dunia ini adalah tempat yang abadi. Orang-orang yang tidak menganggap, tidak kepingin keabadian dalam dunia yang fana ini, insya Allah dia akan sangat kepingin dan bisa melewati semuanya demi untuk kemenangan yang hakiki, yaitu nanti pada hari akhirat. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang bebas daripada api neraka, melintasi titian siratal mustaqim, wa udkhilal jannah, dan diizinkan menepak kaki di dalam surga, faqad faz, maka dialah manusia yang sukses. Sukses di dunia, gagal pada hari akhirat, tak ada arti. Gagal kita dalam pandangan manusia di dunia, kita dianggap bodoh karena kita hadir untuk mendapati ilmu agama. Kita tidak ikut-ikutan berlomba memiliki dunia. Orang menganggap kita hina, biasa. Biarlah kehinaan semuanya milik kita di dunia, asal nanti kita tidak dihinakan berada di hari akhirat di dalam lembah jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang tidak gagal? Orang-orang yang tidak gagal paham dengan akhirat. Kalau kita tidak kepingin gagal nanti pada hari kiamat, tidak gagal memahami kiamat, memahami hari akhirat, maka persiapkan dirimu, wahai semuanya, para anak-anak di sini, lebih baik mati di dalam pesantren daripada kita dihinakan oleh Allah baik di dunia dan juga di akhirat. Coba lihat orang-orang yang di luar sana, di luar mana? Di luar pesantren ataupun di luar tempat beribadah, dimanapun boleh. Kemuliaan apa yang telah mereka dapat? Dan jangan takut susah, karena susah ini memang ada. Dunia Allah Ta'ala ciptakan dalam kesusahan. Kalau ada orang mengatakan saya tidak susah, berarti dia sudah gila. Siapa yang tak susah di dunia? Orang gila. Kalau kita kepingin tidak susah dalam dunia, buatlah kita ini orang gila. Gila di mana? Gila dengan masalah akhirat. Insya Allah kita akan selamat dalam dunia. Nak ada itu juga. Nyawa awak yang naik dari rumudi. Nak ada itu juga. Dari
Ini Syekh, di Jinim ini ada orang gila satu. Orang sudah hilang kesadarannya, orang memanggilnya Sishu. Sishu, dia tidak pernah susah. Di saat hujan turun, dia senang karena tidak perlu mandi. Tidurnya nggak ada waktu yang telah ditentukan. Di mana dia kepingin tidur, ya tidur. Nggak ada tempat, di jalan juga boleh. Kalau dia lagi tidur di jalan, tak ada mobil yang berani melewati. Kenapa? Orang menganggap ini orang gila. Dialah sekarang di Jinim ini penguasa, boleh tidur di mana-mana. Kalau dia masuk kantor polsek yang ada di Jinim semuanya hormat. Kalau nggak ngamuk dia. Orang yang sudah dicabut akal pikirannya oleh Allah, maka tidak ada lagi kesakitan dalam dunia. Ada orang-orang yang telah sukses melewati dunia. Siapa mereka? Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali-wali Allah, artinya para aulia-aulia Allah. Siapa itu aulia? Orang yang selalu menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya wali. Apa itu wali? Orang yang menjaga 24 jam apapun yang diperintahkan oleh Allah. Tingkatan martabatnya berbeda. Seberapa banyak ibadat yang telah beliau pilih, sebegitulah martabat yang akan diberikan oleh Allah. Inna awliya Allah, sesungguhnya para wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada lagi rasa ketakutan bagi mereka, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak ada lagi kesusahan. Kenapa mereka tidak susah dalam dunia? Karena mereka menganggap dunia memang tidak ada. Untuk apa kita susahkan diri dalam dunia? Memang dunia ini, sesusah apapun kita memikirkan dunia, kalau kita tidak hilang, dunia yang hilang. Kalau kita tidak mati, maka dunia yang tidak pernah abadi. Para aulia-aulia tidak pernah susah. Kenapa tidak susah? Yang mereka susahkan dengan dunia hanya kalau tidak sempat beribadah. Yang beliau susahkan kalau nanti pada hari kiamat tidak mendapati kesempatan, Allah memberikan ridha. Para aulia tidak lagi susah di dunia karena yang mereka susahkan hanya tentang akhirat. Di saat kita sudah mengingat akhirat, perjuangan kita di dunia hanya menyelamatkan diri di akhirat. Insya Allah dunia ini akan terlewati dengan sendirinya. Belum pernah kita melihat orang dalam dunia ini takut dengan kehilangan matahari disebabkan waktunya telah apa itu? Di saat matahari terbenam, banyak kita lihat manusia tidak ada yang risau, tidak ada yang susah. Kenapa? Karena orang-orang pada yakin besok pagi insya Allah matahari akan kembali terbit seperti biasa. Kenapa kehilangan uang kita susah? Kehilangan sehat kita susah. Kehilangan matahari sehingga kita dalam keadaan begini, dalam kegelapan, kita tidak pernah susah. Kan kita tidak pernah melihat ada orang nangis. Kita tanya, kenapa kamu nangis? Gimana enggak nangis? Matahari sudah hilang. Enggak ada. Belum ada kita melihat orang menangis dan susah sesusah-susahnya dikarenakan matahari telah terbenam, matahari telah hilang. Kenapa mereka tidak susah? Kita juga tidak susah karena kita yakin besok pagi matahari akan terbit seperti semula. Inilah kehidupan. Susah dan senang itu biasa. Kalau kita tidak kepingin susah, maka jadikan kita ini sebagai wali Allah. Maknanya, caranya gimana? Jalani segala perintah Allah. Yang terakhir, wal asri innal insana lafi khusr. Dari masa ke masa, dari dulu sampai sekarang, bahkan hingga dengan hari kiamat, sebelum kiamat itu tiba,
Mayoritinya manusia itu banyak dalam keadaan menciptakan kehancurannya sendiri. Artinya membuang-buang kesempatan, membuang-buang nikmat Tuhan, tidak mau berbuat amal kebajikan, lalai di mana-mana, istighfar dengan perbuatan yang tak berfaedah, yang tidak sengsara, yang tidak durhaka, yang tidak dalam kekurangan, illal ladzina aman. Hanya orang berimanlah yang selamat. Yang perlu kita tanyakan, cukupkah kita untuk mendapati ridha Allah Ta'ala sekedar dengan iman? Jawabannya tidak. Untuk kita bisa menebus diri kita, jiwa raga kita daripada apa yang telah terancam dengan ancaman Allah, tidak cukup dengan mengatakan amanu, saya beriman. Terus kalau tidak cukup dengan iman, apalagi wa amilu sholihat. Iman sudah ada, maka beramallah. Maknanya beriman itu ketentuan, kewajiban. Wa amilu sholihat, amalkan Al-Quran, amalkan hadis Nabi. Itulah yang dikatakan mengamalkan Islam. Iman dan Islam wajib kita jaga. Dengan iman tidak cukup, kita mesti beramal. Setelah kita beriman, setelah kita beramal, cukupkah itu modal untuk kita bisa masuk surga? Belum cukup. Inilah yang dilakukan oleh guru-guru kita. Beliau sudah belajar puluhan tahun, telah beramal semampu yang beliau lakukan, juga kita demikian, semampu yang bisa kita lakukan, karena Allah tidak memaksakan diri kita yang tidak mampu. Wa tawasau bil haq. Kamu telah beriman, alhamdulillah. Kamu telah beramal, alhamdulillah. Tapi untuk engkau mendapati ridha Allah, tidak cukup dengan dua macam yang telah kita lakukan. Tidak cukup dengan iman dan amal kita sendirian. Wa tawasau bil haq. Ajak orang lain untuk beriman, ajak orang lain untuk beramal. Inilah yang dilakukan oleh guru-guru kita, dan kita sedang belajar untuk melakukan itu. Setelah beriman, kita melakukan ibadah. Kita malas mengajari orang lain, mengajak orang lain untuk beriman, mengajak orang lain untuk memahami Islam. Kita salah. Apanya yang salah? Amar ma'ruf nahi mungkar tidak kita jalankan. Wa tawasau bis sabr. Kalau kamu telah mengajak orang tidak menerima, bersabarlah. Arti bersabar, ajak lagi, jangan pernah berhenti. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kepada para guru-guru yang ada di sini, khususnya dewan guru yang ada di pesantren Rohul Mudi ini, untuk terus-menerus bisa melakukan perintah Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan sebagaimana yang barusan Syekh sampaikan, wahai para santri, kami tidak meminta apapun dari kalian. Adakah ada rencana di dalam lubuk hati yang paling dalam daripada semua yang telah hadir di sini, setelah kalian pulang dari sini, untuk menjemput anak yatim dan fakir miskin yang lain? Bawa dia bersama kalian, ajari mereka sebagaimana kalian pernah diajarkan. Hanya itu yang kami harapkan. Tegedi urung drone kamalin natinga. Kalian nebut ino, kajet na semubut. Nayak wo kampung, nayak fufur program dunia, sampai dengan kiamat saya tidak pernah ridha. Tetapi yang kami inginkan di sini, dan juga muslimin dan muslimat yang telah hadir ke Rohul Mudi untuk berbagi kebajikan, kami sangat mengharapkan setelah kalian nanti diizinkan pulang,
Sebagaimana yang sering sekali saya sampaikan, insya Allah siapa yang telah kita izinkan keluar daripada tempat Ma'had Rauhul Mudi ini untuk kembali kepada kampung halaman, insya Allah kalau kalian tidak punya kekuatan, saya masih diberikan kesempatan panjang usia, saya masih sehat di dalam dunia, saya diberikan kemampuan oleh Allah, saya akan menghadiahkan kepada semua yang pulang dari sini. Artinya saya akan berusaha, walaupun itu bukan punya saya, tapi saya akan mengajak kawan-kawan yang telah mengikrarkan persahabatan untuk meminta satu balai pengajian untuk tempat kalian mengajar nanti kalau sudah pulang di sini, insya Allah. Siapa yang pulang, hadiah dari Abia balai saya. Bahkan sering saya bilang, untuk hari ini yang telah bisa mengajar di sini, silahkan didik anak-anak murid kalian itu dengan benar. Berikan pemahaman sampai mereka paham. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya, memudahkan urusan kita. Itu murid yang mau ikut dengan kalian, silahkan bawa pulang. Kalau seandainya saya tidak punya kekayaan, balai tempat yang kalian sekarang mengajar, bongkar itu balai, bawa pulang ke kampung. Saya mau istirahat. Mandum lungju unggu. Tapi berbeda. Balai dah nak membuat lah balainya menyahana balai lain puau kampung membuat di kampung. Hanalu tidak usah banyak. Jemput anak yatim paling kurang 10 orang. Yang menang ke orang ke-10 je man. Ke-10 je mengenai awak yang kamalim. Mukunjuk tak ada murid. Perti awak imak dalam pro imak nung perti deni orang yang murid rona. Padang ro dia ju orang tidur ro. Awak yang motor je lagi keberada yang hana kena awak ai gak beli ni. Jeut meyawa tinggal bengawa. Nyobina awak yang na dalam tanggungjawab ro wong ribu leka. Ijabut ribu lo makin bancar aku ribu lo ro ku yatim hana bu. Ni hana bu bekawa. Alhamdulillah tunggu ulu sampai ngoronyo hana ku boleh. Koranya gak gertak lo. Kau lu mana ya corona? Oh, jadi anak murid, padahal roh yang murid orang, Tipu roh, mantan aduri yang murid orang, Enggak boleh kan anak murid yang tipu roh, Aboh mato JRG orang pujuk anak murid tu kaya, tapi yang kena awal juga, kena buat di kampung mana mengabuinya, jeut. Malamnya pujuk anak murid hingga bengah kat gerdak long kelakewo. Ubina anak murid tanya kuyu buang dulu hukum li. Kebuah anak udah home lo. Ni anak kata home kau. Nyori mana jana wolo. Hana payah kau ile. Insyaallah taala semuanya pasti akan dimudahkan oleh Allah kalau seandainya ikhlas kita belajar di sini hanya untuk memperjuangkan agama Allah. Jangan perjuangkan maksud pribadi, tapi perjuangkanlah dinul haq, dinullah. Perjuangkan apa yang telah diwasiatkan oleh baginda Rasulullah. Insyaallah maunah Allah pasti akan sangat mudah kita dapatkan, insyaallah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga para santri baik yang baru ataupun yang sudah lebih duluan hadir. Ini ada santri-santri baru yang baru masuk, ada yang masuk tadi hari, tadi siang, ada yang kemarin lusa. Wahai ananda semuanya, bersabarlah. Di saat kita belajar memang susah, di saat kita belajar memang hina, di saat kita belajar memang penuh dengan kekurangan, tapi saya pribadi dan Dewan Guru juga kawan-kawan yang telah hadir ke sini, termasuk abang kita yang barusan pulang. Tadi ada satu mobil putih yang barusan minta izin, beliau hadir ke sini, para rekan dan sahabat-sahabat yang telah saya jalin persahabatan, beliau hadir untuk membantu kita.
Tolong tingkatkan doa, artinya jangan lupakan kebaikan orang lain. Man ahsana ilaina, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang membantu untuk membangun musalla putri, itulah orang yang ada di mobil putih tadi. Itu pribadi-pribadi beliau. Ada kawan-kawannya, beliau patungan, gemeri peri-pepeng, baju-baju tapo, dia pegat musalla komplek putri dengan budget anggaran lebih kurang 1 miliar. Jadi kita mendoa keurangnya bermudah urusan, bersehat, berit diselesaikan bangunannya dengan izin Allah. Nan dengan itu, nyawa tiba yatim tuput, nyai tanya, jai tak buat dah, nyawa bilik kuragam golong tip, tang doa Allah Taala, mayan aja deh dengar, insya Allah ada tamu hamba Allah yang ingin beramal di sini. Kalau nggak ada halangan besok, insya Allah ada orang yang ingin membantu asrama untuk santriwan. Kita sambung asrama yang telah ada, bakla pangareketnya, bangunan daripada hamba Allah. Gemeri peri pepeng di anak fitro, nangon padung dro kagem mujuk peng untuk yang menterkah bilik ke urung dron. Insya Allah anggarannya yang sudah terucap, insya Allah akan Allah Ta'ala mudahkan, bahkan lebih mungkin yang kagekun napeng baurengnya rame-rame ke 1 miliar. Berarti nabili ubi lah. Ketawanya kan kelur ke urung drone. Maka mendoa Allah Ta'ala bersehat ke urungnya, niat kebaikan yang beliau niatkan Allah Ta'ala mudahkan. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan. Allah Ta'ala kuatkan cita-cita kebaikan beliau. Hana masjid di tempatnya, tidak mesti di Rahuludi, dimanapun hamba Allah yang baik budi ingin berbagi harta, mewakafkan, menginfakkan hartanya untuk kepentingan agama Allah, kita doakan kepada mereka-mereka yang berjihad fi sabilillah, semoga selalu diberikan kekuatan dan jangan sampai tergendala dengan bermacam-macam hasutan. Nyo tugas kita yang rame-rame, urangnya kagak mencapai tugas kita yang mau doa ke urang yang nape berit gebela agama dengan pengennya. Barangkali tentang hamba Allah dalam nanggro, di luar nanggro, dimanapun berada, siapapun umat Nabi Muhammad yang telah Allah Ta'ala berikan ilham dalam hati yang kepingin membantu agama Allah dengan cara yang ada pada mereka, semoga Allah menambahkan kekuatan kepada mereka. Menyahanakan doa dasar katanya kita berjuang melalui dengan belajar ilmu agama, orang lain berjuang dengan harta menyelamatkan ilmu agama, dan juga hal-hal yang lain. Masih panjang sangat perjalanan ini, masih sangat panjang. Kalian baru hadir ke sini. Saya pribadi bukan jenuh, tetapi kelelahan juga kadang-kadang terasa. Sebagaimana yang telah urung drone kala ini, saya tidak keluar bukan karena hal yang lain, tetapi karena dalam keadaan kurang sehat. Kalau seandainya saya lagi sehat, mungkin saya tidak ada di pesantren. Siang dan malam saya ada di jalan. Saya pergi kemana? Mengajak kawan-kawan, mengajak teman-teman untuk hadir ke Rohulmudi, membantu kalian, bukan membantu saya. Lu yang lagi pengen tahu, lu yang medah, lu yang megade, lu yang minta berkah ya. Lu yang mantapohnya, lu sah bak punya murid, nah lebih peng bak don 200 ribu nabi ke lu. Lu pun belum berkah karena nyoy daya, laginya lu pegang. Tapi awak terus kah nak kau biu mendaya, kau wait kau betul-betul terus kah? Tabung nyoy kesempatan, karena kamu repot lu pegang. Bila kedapatan sekali lagi santri yang sekolah tidak salat jamaah di masjid, maka untuk
Hari selanjutnya saya berikan pilihan dua. Kalau mau mondok. Kalau tidak, silahkan angkat kaki, pilih tempat yang lain. Berleh peraturan lumnya. Sebenarnya menyewa rumah pula merupakan jamaah. Namaya begini, nyohana kupidin di santri yang sekolah di luar menyewa han merupakan jamaah luhu nebeli no. Benarlah peraturan lu. Ya minta tempat lain atau punya wogombo. Nan dengar? Hai, nak dengar? Nyo tinggal nguruskan dengan lu. Benar jajah kamu mana? Benar jajah pikiran lu. Kekali lu baga jerja baik melanggar peraturan lu. Man telat keluar menggula dia hana telat kutupat rumah gulanya itu. Guru yang pegah bak lu merempok sama yang jamaah. Pupat saya wadro kau kena jeung dua. Pat rumah di gula yang kai kupre ulun yang ibu ulun di tengah dua. Ci pegah rumah gula kan. Kulung janglung tengah rumah gula. Kayak aku pakai lu wadro. Menyatakan di hana dua boleh. Berat inau ikut peraturan inau, menyahai ikut peraturan inau, silahkan bawa gompo. Nyan lung lagi mah roh lung pegah ke jamai, tapi hana wate lagi untuk pegah. Lung han lung tip, gara-gara ulung ron meilanya aturan di ada segala perhatian. Semoga kita istiqamah, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kesadaran, diberikan kemudahan. Dua mulang, benata mudalai, baca dalil khairat, baca selawat, baca Al-Quran, dan bacalah manakib-manakib yang telah ada di dalam lembaga kita, karena itu adalah keberkahan yang luar biasa, insya Allah. Untuk selanjutnya, kalau seandainya ada tambahan daripada masyayikh kita terlalu banyak membutuhkan nasihat, wejangan, dan juga pengalaman-pengalaman. Tidak mudah. Beliau ini kampung halamannya di Pakistan sana. Beliau ke Indonesia bermusafir untuk melanjutkan perjuangan dakwah membela agama Allah. Sanak saudaranya masih di Pakistan. Beliau dengan keluarga kecilnya berada di Aceh sudah lama. Beliau juga mendirikan tempat pendidikan di Banda Aceh. Apa yang beliau harapkan? Tidak ada kecuali hanya ridha Allah. Apa yang beliau harapkan di sini? Berapa gaji beliau di sini? Tidak ada. Yang ada cuma habis uang pribadi. Kalau berbicara untuk agama, tidak ada cerita pribadi. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau, mengikuti jejak langkah beliau. Beliau dari Pakistan mengajar agama di Aceh. Nanti kalian kalau sudah alim, musafirlah ke Pakistan, ngajari ilmu agama di Pakistan sana. Kita mesti melanjutkan perjalanan musafir untuk membela agama Allah, insya Allah. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada lanjutan. Sudah. Ini orang ini tadi saya bilang sama dewan guru, kalau enggak untuk santri, untuk dewan guru juga boleh. Kami karena belum sempat kemarin mengambil ijazah qadariyah sama abuku di Bangladesh, Allah maafkan. Padahal beliau telah mengundang untuk hadir, tetapi karena saya nggak ada waktu itu, beliau belum.
lebih duluan sakitnya parah, kan nggak mungkin gitu. Cuman tadi saya bilang sama doa, kalau nanti diberikan kemudahan, diberikan waktu ataupun bagaimana untuk kita bisa mengamalkan paling tidak Jumatan lah, malam-malam Jumat, sambil kita berada di akhirat, meminta ijazah dari Qadariyah serta amalan-amalannya itu pun bisa. Kalau tidak untuk santri, untuk guru juga boleh. Cuma tempatnya kalau nggak di sini, ya di atas balik. Boleh. Berarti ini saya kabarin sama Dewan Guru untuk ambil duduk, kumpul kalian ya. Yang pengumuman dulu kepada tanya Dewan Guru, Dewan Guru Bandung, duduk, dan guru-guru yang lain, yang anak semayang, sejauh semayang, semuanya tempat di televisi. Berarti satu tempat di televisi untuk berbina yang semuanya, insya Allah mengizinkan yang jelas tentang masalah tarikat saja. Tapi menyatakan mesti cuman menjadi kena pegang tanya berlai, insya Allah Taala akan lakukan saja. Dan untuk santri seperti mereka coba-coba menyewa bilik yang tidak yang baik kurang-kurang, yang baik dia tukang kacau, nak kacau li, nanti ngandung, ini anak kata biar tadi ya Allah bumbu, berkait-kait. Berarti untuk malamnya kita padai di sini, yang beliau sampaikan tadi zillah, ghillah dan illah itu mesti kita lewati dengan penuh kesabaran. Insya Allah pasti akan ada kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam. Boleh sama? Ini untuk salaman. Semoga semuanya sudah tersalam dalam hati, karena beliau ini kita masih panjang perjalanannya kepada akhir. Semoga walaupun kita tidak salaman, insya Allah beliau sudah mendoakan kita dalam sidang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Berarti anak alami di jalan untuk beliau hadir ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah alaihi wasallam.